Oke, ini gue udah ada seorang mualaf lagi. Oke, ini bro, nama lu siapa bro? Nama saya Andre. Nah, Andre ini sejak kapan nih Andre? Lu nih mulai tertarik dengan Islam? Sebenarnya dari kecil, karena pas SD lah, pas SD itu berapa tahun ya, lupa lah, pokoknya mah dari kecil dari SD. Terus mulai tertarik itu karena ngelihat eh, apa ya, cara ibadah orang Islam itu seperti wudhu, sholat, gerakan sholat. Terus memang hadapnya kiblat, ada apa ya, prosedurnya dulu, nggak asal masuk ke tempat ibadah langsung doa, enggak. Jadi mekanismenya lengkap gitu, kayak kurang lebih seperti itu. Nah, terus apa yang membuat lu nih yakin bahwa Islam itu agama yang benar, Andre? Nah, yakinnya ini semenjak ngebandingin sebenarnya antar fakta-fakta dari kitab-kitab. Jadi kan di negara kita kan ada 5 agama: Hmm. agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, kan dulu kan saya Katolik, jadi sempet tahu juga bahwa di kitab Kristen itu kan beda kitabnya dengan umat Katolik. Tapi memang bedanya dikit, cuman kok kenapa beda gitu kan, karena katanya kan satu rumpun. Hmm. Nah, terus kan memang terpecah belah lagi. Nah, penasaran kan apa bedanya, terus sempat juga bandingin antar sebuah kitab. Jadi lima-limanya saya bandingin, jadi cari terjemahan di internet gitu kan, kitab umat Hindu, kitab umat Buddha aku bandingin gitu, sama Quran juga aku bandingin. Memang semua mengajarkan tauhid, cuman empat kitab dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu mereka beda, banyak perubahan, nggak murni lagi seperti Quran. Karena sebetulnya nemuin fakta juga di internet juga, bahwa dulu pas belajar itu Quran nggak akan dirubah sampai nanti akhir zaman. Nah, itu mulai di situ mulai gak yakin, keyakinannya mulai tumbuh, mulai bertumbuh, mulai eh, apa namanya, eh, mulai tertarik sama Islam di situ, karena kitabnya asli. Ini tapi nggak ada garpunya. Kasih. Karena di situ mulai tertarik, mulai kemurniannya saya yang dapat di situ, kemurnian kitabnya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, selain kitab sucinya itu ya, Bro Andre, ada lagi nggak yang bikin lu yakin bahwa Islam ini benar-benar agama yang benar? Nah, saya yakinnya itu karena tata cara ibadahnya memang beda. Saat tadi yang saya singgung mekanismenya, dari mulai niat, dari wudhu, dari mulai tata cara sholat segala macam sampai beres, itu kan ada mekanismenya. Yang lain kan eh, punya mekanisme tapi nggak masuk di hati, kan banyak. Seperti apa nih mekanisme yang nggak masuk di hati nih? Seperti kalau misalkan umat Buddha kan harus pakai apa namanya, pakai dupa atau hio gitu, terus apa, taruh di atas tumpukan beras. Terus juga eh, apa namanya, ya nyembah Buddha gitu tuh. Nah, sedangkan di Islam kan nggak usah, kita kan Islam kan tahu Allah tuh adanya di ars. Di ars kan juga itu kan hanya Allah yang tahu. Pokoknya di surga lah, di tempat ars gitu kan. Nah, jadi kita itu berdoa ke Allah itu di dalam hati pun itu sebenarnya sudah masuk niat doa, udah doa maksudnya. Niat sekecil apapun Allah tahu gitu tuh. Niat kita doa, niat kita main tobat, Allah udah tahu. Tapi kalau di agama lain kan punya banyak cara lagi, harus nyembah lewat perantara lagi. Kalau di Islam kan enggak, jadi langsung. Jadi lebih dapat si istilahnya, kalau kita kan ada fitrah ya. Fitrahnya lebih dapat di Islam, karena Islam langsung. Terus juga nggak neko-neko, cara ibadahnya juga udah dicontohin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi eh, jadi ada yang nyontohin lah gitu, kekasih Allah beliau kan gitu. eh, Rasul kita semua kan, nabi kita semua, jadi nabi akhir zaman beliau teh
jadi penyempurna agama-agama sebelumnya gitu, nabi terakhir. Jadi beliau kan tata cara ibadahnya dicontohin semua kan, dari bangun tidur, beliau bangun tidur sampai tidur lagi kan ada gitu loh. Jadi mm, bener-bener ke lebih ke apa ya, manusianya dapat gitu, cara ibadah manusia harus beribadah seperti ini ya, dari Rasulullah kayak gitu. Kalau agama lain kayaknya selalu dibuat-buat gitu, nggak ada wahyunya gitu. Gitulah. Tapi jadi alasan Andre masuk Islam nih karena tadi kebenaran Al-Quran, lalu dari tata cara beribadah yang langsung menuju ke Allah, Esa satu, Nggak ada perantaranya. nggak ada tidak ada perantara, dan juga ada yang mencontohkan yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukron jazakumullah Bro Andre, semoga tetap selalu istiqomah dan selalu dikuatkan Islam dan imannya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, itu dia cerita dari teman kita mualaf yang bernama Andre. Jadi Andre ini meyakini kebenaran Islam itu dari Al-Quran, kitab suci kita, yang dimana Al-Quran ini tidak berubah isinya dari dulu sampai sekarang. Tidak seperti kitab-kitab suci agama lain yang memang mengalami perubahan dan tidak sinkron antara kitab satu dan kitab lainnya. Lalu juga Andre cerita tadi bahwa Andre ini yakin dengan agama Islam karena di agama Islam ini dibawa oleh Nabi kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengajarkan tata cara beribadah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah, tapi juga mengajarkan cara kita melakukan sesuatu ya, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi hanya di agama Islam yang memang semuanya itu diajarkan oleh seseorang yang membawa agamanya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kenapa Andre yakin dengan Islam? Karena hanya di Islam yang kita beribadahnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara. Jadi hubungannya langsung antara manusia dan Tuhannya. Dan juga hanya di Islam yang ada tata cara dalam beribadah. Jadi tidak asal. Jadi ada ritual-ritual atau tata cara. Seperti yang Andre bilang tadi bahwa sebelum kita sholat, sebelum kita menghadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membersihkan diri kita dulu dengan cara berwudu. Dan tentunya di Islam juga diajarkan bahwa jika kita punya nifas ataupun ada najis, kita harus membersihkan dulu, kita harus mandi besar untuk benar-benar bersih, baru kita bisa menghadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau juga membaca kitab suci Al-Qur'an. Jadi Andre ini yakin nih bahwa kalau kita ingin menghadap Tuhan aja atau kita ingin membaca kitab suci Al-Qur'an, kita tuh harus membersihkan diri kita dulu. Tidak seperti agama-agama lain yang langsung saja beribadah tanpa membersihkan terlebih dahulu. Pertentangan ataupun ketidaksetujuan dari pihak keluarga maupun kerabat dekat pasti Andre alami. Namun alhamdulillah Andre tetap istiqomah dalam memeluk agama Islam. Kita doakan aja semoga Andre ini tetap istiqomah dan juga tetap dikuatkan iman dan Islamnya, begitupun juga dengan kita. Oke, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.